Dalailul Khairat masih masalah nama-nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada yang saya janjikan kemarin, hadis-hadis dan beberapa pembahasan untuk melengkapi tentang nama Muhammad dan Ahmad. Ini saya nukil dari kitab Sa'adatul Darain Syekh Yusuf bin Ismail Al-Marlani, halaman 387. Ini ada isnadnya. Saya baca bukan karena saya ahli isnad, tabarukan saja. Itu yang penting diperhatikan hadisnya. Kalau isnadnya sudah jelas, ini ada isnad di sini. Yang tidak percaya tinggal beli kitabnya, buka halamannya, akan ada. Baca ya. Tabarukan bi Ismail Ruah. Tapi sebelumnya saya nukil dulu dari kitabnya Al-Imam Ahmad Al-Qustallani. Kemarin saya nukil halaman berapa ini? 2425. Khasaisu ismi Muhammad. Karena ini pendek, ini saya baca dulu, tidak panjangnya. Termasuk khususiyah nama Muhammad itu, minha diantaranya kaunuhu ala arba'ati ahrufin liyuwafiqa ismullahi ta'ala isma Muhammadin fa inna adadal jalalah ala arba'ati ahruf ka Muhammad. Alif, lam, lam, ha. Jadinya Allah. Mim, ha, mim, dal. Jadinya Muhammad. Jadi di antara khususiyah nama Nabi Muhammad itu 4 huruf supaya cocok dengan nama Allah. Nama Allah Ta'ala alif, lam, lam, ha. 4. Muhammad juga begitu. Mim, ha, mim, dal. Ini jelas isyarah ya, sanurihim ayatina fil afaq. Tapi bukan berarti menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad, tidak. Jangan salah paham. Nabi Muhammad makhluk, Allah khaliq. Tidak, ini ada rahasia saja di sini. Itu saking muwafaqahnya, saking cocoknya Nabi Muhammad sebagai abd, sebagai hamba, selalu mencocoki perintah-perintah ma'budnya, khaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan kata saya, jadi kitab ada Sayyidi Ahmad. Kemudian satu lagi, wa minha annahu qila, tapi ini qila ya. Kalau qila itu dikatakan berarti dhaif, tidak terlalu kuat berita ini. Inna mimma akramallahu bihil adamiyya an kanat suratuhu ala syakli katbi hadha al-lafaz fal mimul awwalu ra'suhu. Jadi bentuk manusia itu katanya sesuai dengan nama Muhammad. Kepalanya berbentuk mim, bulat kan, mim. Fal mimul awwalu ra'suhu wal ha'u janahahu. Dua lengannya berbentuk ha. Wal mim surratuhu, pusatnya berbentuk mim. Wadalu rijlahu, atau perutnya ya. Kalau di sini dibilang surah, saya pernah menemukan fi ba'dil kutub perut untuk mim. Kemudian dalnya 2 kakinya. Sudah. Berarti manusia itu mengikuti, tapi ini bukan hadis, ini mah pendapat.
pendapat ulama ahli tasawuf, pendapat kaum sufi. Kalau saya percaya, terserah Anda percaya boleh, tidak ya tidak ada hukum murtad apa segala macam. Ini bukan Quran, bukan hadis, sesat saja tidak, hanya berarti tidak pas dengan pendapat wali gitu saja. Ini bukan hadis, sebab di sini di ta'liqnya juga ada yang menentang pendapat ini, saya sampaikan saja. Tapi saya sih percaya ini penukilnya ulama besar, wali besar ini. Jadi saya ulangi, kepala manusia berbentuk mim, dua lengan berbentuk ha, pusatnya berbentuk mim, dua kaki berbentuk dal, fasara Muhammad. Kemudian kenapa ada rahasia itu? Qila, saya ulangi lagi, qila berarti tidak kuat, bukan hadis, bukan Quran, ini pendapat aulia saja ini. Wala yadkhulun nara man yastahiqqu dukhulaha, a'adana Allahu minha illa mamsukh as-surah ikraman li suratil lafz. Menurut pendapat ini, tidak mungkin manusia yang berbentuk nama Muhammad itu dimasukkan neraka, sebab Allah menghormati nama Muhammad. Lalu bagaimana? Berarti semua manusia nggak ada yang masuk neraka? Bukan. Menurut pendapat si wali ini, ketika akan masuk dirubah, tidak berbentuk manusia lagi. Entah dibentukkan anjing, babi, kera, apa sajalah bentuk-bentuk, yang penting tidak sesuai huruf Muhammad. Walakin ada bukan dari Quran, bukan dari hadis. Di sini di ta'liqnya dibilang, Allah alam siapa yang bikin ta'liq ini, wa fihi ma takallufun syadidun la dalil ala. Kalau kata yang nalik, ini tidak ada dalilnya, terlalu memaksa-maksa. Ya, ini al-mu'alliq orang modern kan. Kata dia, kata saya sih benar. Ini ngomong wali. Ya lihat saja nanti kalau kita sudah di akhirat, ahlun nar itu berbentuk manusia atau berbentuk hewan, ya nanti kita lihat. Ini dari kitab Al-Mawahibul Ladunniyah juz 2. Nama pengarangnya Al-Allamah Ahmad bin Muhammad Al-Qasqalani. Wallahu alam. Sudah kalam sufiyah itu dipercaya saja kalau kata saya. Tapi kita juga tidak boleh memalsu, kita bilang itu hadis, Quran, ya tidak. Kalamul awliya. Ustaz Imam dulu suka ngomong apa? Betul tidaknya, wallahu alam, ilmuh indallah. Sebab bukan dari hadis sahih. Sekarang kita nukil kalam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, nama kitabnya Sa'adatud Darain fi Salati ala Sayyidil Kaunain. Di sini ada hadithul musalsal halaman 386 387. Qala rahimahullah, wa qad ra'aitu mu'allafan makhsusan fi fadail ismi Ahmad wa Muhammad. Saya melihat ada satu karangan yang khusus membahas tentang keutamaan nama Ahmad dan Muhammad. Dikarang oleh Abu Abdullah Al-Husain bin Ahmad bin Abdullah bin Bukair Al-Hafidh. Saya singkat. Langsung ke isnadnya. Arwi hadzal kitab al-madhkur alahu an syekhina. Saya menerima riwayat kitab tadi dari guru kami, Syekhul Islam Syamsuddin Muhammad bin Abid Latif. Syekhul Islam mana ya? Bentar, saya ulangi. An Syekhina Syekhul Islam Syamsuddin Muhammad bin Abi Lutuf Al-Muqaddasi Asy-Syafi'i mukatabatan mimma katabahu ilayya min al-Bait al-Maqdis an Syekhihi Syekhul Islam Al-Kamal bin Abi Syarif Al-Muqaddasi
عن شيخه شيخ مشايخ الإسلام قاضي القضاة أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الشافعيين قال أخبرنا به المسند العابد زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن مبارك بن حماد الغزي الشهير بابن الشيخة رحمه الله تعالى قال أنبأنا به أبو العباس أحمد بن يعقوب الصابوني قال أنبأنا به الفخر أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد الحنبلي الشهير بابن البخاري قال أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزت سماعا وعبد العزيز بن محمد بن الأخضر قال أنبأنا يحيى بن علي بن محمد بن علي بن الطراح قال أنبأنا الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير فذكره. وهذا نص المؤلف المذكور. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا الشيخ الحافظ أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن المبارك بن محمود الجنابذي قراءة عليه وأنا أسمع في ذي الحجة سنة 88 و500 في بغداد. قيل له أخبركم الشيخ الصالح أبو محمد يحيى بن علي بن محمد بن علي بن الطراء المدير في يوم الجمعة قبل الصلاة الثاني من شهر رمضان سنة 35 و500 فأقر به. قال أخبركم القاضي الشريف أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد المهتدي بقراءة أبيك علي بن محمد عليه في ذي الحجة من سنة 63 و400 فأقر به. قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير الحافظ قال باب ما روي من الآثار الحميدة السند الجليلة البهية العمد في فضل اسمه أحمد أو محمد. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا جدي لأبي أبو العباس صدقة بن موسى بن تميم بن ربيعة بن ضمرة الغنوي مولى علي بن أبي طالب قال حدثنا أبي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ini hadisnya ini يوقف عبدان بين يدي الله تبارك وتعالى فيأمر بهما إلى الجنة فيقولان ربنا وبما استأهلنا الجنة ولم نعمل عملا يجازينا الجنة فيقول الله عز وجل لهما عبداي ادخل الجنة فإني آليت على نفسي ألا يدخل النار من اسمه أحمد ولا محمد. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua orang hamba dihadapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ini yang bertempat, berruang, berwaktu adalah hambanya, bukan Allahnya. Makna dibuka hijab. Kemudian kedua hamba itu diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam surga. Maka bertanya dua hamba ini, wahai Tuhan kami, bagaimana mungkin kami berhak masuk ke dalam surga, padahal kami tidak ada amalan yang menyebabkan kami mendapatkan balasan surga. Berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada dua abd itu, wahai dua hambaku, masuklah kamu berdua ke dalam surga karena aku telah bersumpah kepada diriku sendiri jangan sampai masuk ke dalam neraka orang yang bernama Ahmad atau Muhammad. Nah, ini hadis ini menunjukkan kalau mau memberi nama anak laki-laki, pilih nama Nabi. Ada syafaahnya itu nanti yaumul qiyamah. Saya sedang tidak membahas abdu ya. Ada lagi nanti pembahasannya itu. Nama-nama yang pakai abdu, ma'ubidah.
Ini sedang membahas asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab sama, pengarang sama, halaman 387. Man wulida lahu maulud fasammahu Muhammadan tabarrukan bihi kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Siapa-siapa yang lahir anaknya kemudian dia, yakni bapaknya, memberi nama anak itu Muhammad karena cinta kepada Nabi dan mengambil barokah nama Nabi, maka bapak dan anak itu akan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Kemudian ada lagi hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini hati-hati. Orang yang punya anak laki-laki banyak, jangan sampai tidak ada yang diberi nama Nabi. Man wulida lahu thalathatu aulad wa lam yusammi ahadahum Muhammadan faqad jahil. Siapa-siapa yang mempunyai 3 anak, kemudian salah satu dari 3 anak laki-laki itu tidak diberi nama Muhammad, maka dia telah melakukan hal bodoh. Jadi diberi gelar jahil sama Nabi. Jangan sampai kita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergelar al-jahil. Kalau punya anak laki-laki, salah satunya beri nama Muhammad, Ahmad, atau siapa saja dari nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 201. Bahkan sebagian ulama mengatakan ila alaf, sampai 1000 nama Nabi itu. Insyaallah kapan-kapan kita bacakan sebagian yang saya tahu. Selain 201 itu masih ada. Jadi saya kira kalau sulit beli aja Dalailul Khairat, nanti di situ pasti ada 201 nama Nabi, pilih salah satu kalau Anda ingin memberi nama anak Anda. Kalau terlanjur bagaimana? Kebetulan nama anak saya Alek. Alek saja. Atau yang Jawa Sutoyo, atau siapa, Prayitno. Saya ingin masuk ke dalam hadis tadi, kata si bapak atau kakek atau anaknya sendiri, boleh tambah namanya, tidak ada masalah. Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih itu saya sering sekali melihat beliau mengganti nama murid, bahkan bukan murid, kadang tamu diganti namanya. Kalau kita cerdas, kita pakai nama yang bisa menjadi penolong kita yaumul qiyamah. Tambah saja umpama Suprayitno, ya pakai Muhammad Suprayitno. Alek ya Muhammad Alek. Pakai depannya Muhammad. Atau apalah, pilih aja, kan banyak itu. Sesuaikan dengan nama, supaya bahasa Arabnya pas. Kalau tidak bisa, ya datang ke Ustaz, ke Habib, ke Kiai, minta ditambah namanya. Ini tidak wajib, tidak. Makanya tadi juga tidak dikatakan berbuat haram, dibilang pokok jahil, bodoh gitu saja. Hanya cara orang dagang ya rugi ya. Kita bakal mati, bakal masuk ke akhirat, ya di alam dunia nama itu tidak ada masalah. Anda mau nama Alek, mau nama siapa, tidak ada jaminan dari pemerintah di negara Anda berada. Anda orang Malaysia, Anda orang Indonesia, ada jaminan dari pemerintah. Siapa yang pakai nama ini dapat gaji tiap bulan sekian. Tidak ada. Tapi begitu Anda nanti masuk daerah akhirat, negeri akhirat, beda lagi aturannya. Nama itu ada masalah di situ. Pilih nama kekasih Rabbul Akhirah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum, ya ditambah. Tapi kalau yang sudah pakai Abd, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Malik, Abdul Qudus, cukup, itu juga ada jaminan.
Nggak perlu diganti nama Nabi, kalau sudah ada abad-abadnya itu sudah cukup. Ya mau ditambah ya boleh saja. Nama Muhammad Abdul Qadir, seperti nama anak saya itu Muhammad Abdul Qadir. Syekhuna Abu Yahya, kalau saya tidak salah ingat, juga ada putra beliau almarhum Abu Tamam itu pakai dua nama, Muhammad Abdul Qadir, saya ingat saya itu. Muhammad Abdul Qadir Abu Tamam rahimahullah. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وإلى حضرة النبي الفاتحة.